Satu minggu pagi-pagi sekali, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur dan melihat bahwa batu yang menutupi pintu masuk telah dilepas dua. Kemudian dia lari ke tempat di mana Simon Petrus dan murid lainnya, yang Yesus kasihi, dan berkata, "Mereka mengeluarkan Tuhan Yesus dari kubur, dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya." 3. Kemudian Petrus dan murid yang lain pergi ke kubur. 5. Ia membungkuk untuk melihat ke dalam dan melihat seperai, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. 6. Tetapi Petrus, yang tiba tidak lama kemudian, masuk. Dia juga melihat seperai ditempatkan di sana 7 dan selempang yang mereka pasang di kepalanya. Spanduk tidak ada dengan seperai, tetapi digulung di sebelahnya 8. Kemudian murid yang lain, yang telah tiba lebih dulu, juga masuk ke dalam kubur. Dia melihat dan percaya. 9. Mereka belum mengerti kitab suci, yang mengatakan bahwa Yesus perlu dibangkitkan. 10 dan 2 volt mereka akan pulang. 11. Maria Magdalena berada di dekat pintu kubur sambil menangis. Sambil menangis, dia membungkuk, melihat ke dalam 12 dan melihat 2 malaikat berpakaian putih, duduk di tempat jenazah Yesus ditempatkan. Satu di kepala dan yang lainnya di kaki. 13. Para malaikat bertanya, "Wanita, mengapa kamu menangis?" Dia menjawab, "Mereka mengambil Tuhanku, dan saya tidak tahu di mana mereka menyimpannya." 14. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melihat Yesus berdiri di sana, tetapi tidak mengenalinya. 15. Kemudian Yesus bertanya, "Wanita, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari?" Dia pikir dia adalah tukang kebun dan dia menjawab, "Jika Anda membawanya keluar dari sini, katakan padanya di mana Anda meletakkannya, dan saya akan pergi menjemputnya." 16. "Maria," kata Yesus. Dia berbalik dan menjawab dalam bahasa Ibrani, "Raboni," kata ini berarti guru. 17. Yesus berkata, "Jangan peluk aku, karena aku belum pergi kepada Ayahku. Pergi dan temui saudara-saudaraku dan beritahu mereka bahwa aku akan pergi kepada Dia yang adalah Ayahku dan Bapa mereka, Tuhanku dan Tuhan mereka." 18. Kemudian Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku melihat Tuhan." Dan dia menceritakan apa yang Yesus katakan kepadanya. 19. Minggu sore yang sama, murid-murid Yesus bertemu dengan pintu terkunci, takut kepada para pemimpin Yahudi. Kemudian Yesus datang, berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai besertamu." 20. Kemudian dia menunjukkan kepada mereka tangan dan sisinya, dan mereka sangat senang melihat Tuhan. 21. Kemudian Yesus berkata lagi, "Damai besertamu. Sama seperti Ayah yang mengutus saya juga mengirim Anda." 22. Kemudian dia meniup mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 23. Jika Anda mengampuni dosa seseorang, dosa itu diampuni, tetapi jika mereka tidak memaafkan, mereka tidak diampuni. 24. Ternyata Thomas, salah satu murid, yang disebut kembar, tidak bersama mereka ketika Yesus datang. 25. Kemudian murid-murid lainnya berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Dia menjawab, "Jika saya tidak melihat tanda paku di tangannya, dan tidak menyentuhnya dengan jari saya, dan juga jika saya tidak meletakkan tangan saya di sisinya, saya tidak akan percaya." 26. Seminggu kemudian, murid-murid Yesus berkumpul kembali di sana dengan pintu terkunci, dan Thomas bersama mereka. Yesus datang, berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai besertamu." 27. Lalu dia berkata kepada Thomas, "Lihat tanganku dan letakkan jarimu di atasnya, jangkau dan letakkan di sisi saya. Berhenti meragukan dan percaya." 28. Kemudian Thomas berseru, "Tuhanku dan Tuhanku." 29. "Apa kamu percaya karena melihatku?" Kata Yesus, "Berbahagialah mereka yang belum melihat, tapi masih percaya." 30. Yesus melakukan banyak mukjizat lain di hadapan murid-murid yang tidak tertulis dalam buku ini. 31. Tetapi ini ditulis untuk membuat Anda percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan bahwa dengan percaya mereka mungkin memiliki kehidupan melalui Dia. Yohanes 20.
1-31, John bab 20 dalam audio.